Baik, saya mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita hari ini berkaitan dengan mesin pencari sesuai dengan yang ada di RPS ya, dan saya tambahkan mesin indeks publikasi. Ya, tidak semua mesin kita gunakan, tapi setidaknya ini yang kita pakai. Ya. Ini untuk mencari nanti artikel-artikel atau tulisan-tulisan ilmiah ya, berkaitan dengan nanti apa yang jadi judul dari KTI-nya misalnya gitu ya. Nanti harus ada referensi-referensi yang digunakan. Nah, beberapa yang ada di sini ini yang biasa jadi rujukan. Ya. Yang biasa jadi rujukan tuh seperti ini. Hanya caranya nanti seperti apa mencarinya. Ya, yang pertama ada Google Search. Ini saya yakin pasti sudah menggunakan semua. Kalau pencarian Google ya, pasti sudah pakai semua. Ada juga yang pakai Yahoo, mungkin masih ada. Nggak ada lagi ya? Pakai Bing. Biasanya kalau buka browser pakai Microsoft Edge itu yang kebuka Bing, bukan Yahoo. Bukan Google ya. Tapi kalau pakai Chrome, pasti yang kebuka adalah Google. Karena Chrome itu sendiri ya dari Google juga. Ya, lalu ada Google Scholar. Ya. Kemudian ada Garuda. Itu Garba rujukan digital. Ada lagi namanya Sinta. Ya, Science and Index. Science and Technology Index. Ya, lalu ada Scopus nih yang paling sering orang ngomong, Scopus. Cari artikel di Scopus. Nah, seperti itu ya. Lalu terakhir nanti ada tugas. Tugasnya sekali lagi tadi berkaitan dengan tugas sebelumnya. Ya. Nah, sekarang yang pertama mesin pencari biasa nih ya buat nyari. Walaupun dia bisa juga nyari artikel ya. Dan ini sudah biasa kita pakai. Hanya mungkin ada beberapa trik yang perlu kita ketahui ya. Supaya pencariannya bisa lebih maksimal ya. Alamatnya sudah tahu, google.com, langsung aja diketik seperti itu, biasanya juga langsung tampil ya. Diketik di URL-nya juga langsung ke Google biasanya, karena settingan defaultnya kalau pakai Chrome itu ke Google ya. Hanya nanti ada perbedaan, mungkin tampilannya dalam bahasa Indonesia ya. Ada yang alamatnya google.com, ada yang pakai .co.id. Nah, seperti itu ya. Sama saja, hanya berbeda nanti dari sisi servernya. Ini passwordnya sudah dikasih tahu belum? Sama dong. Yang kemarin hilang hotspotnya. Nggak ada lagi. Tapi saya lihat ada baru lagi. Ini baru lagi, bukan yang kemarin. Ini ada Labcom nih, full sinyal. Barangnya mana ya? Nggak ada kayaknya. Jangan-jangan hotspot kalian itu? Bukan? Nih, ada lagi. Nggak tahu ya. Oke, alamatnya seperti ini. Kemudian ada beberapa trik. Ya, beberapa nggak semuanya saya masukin. Nah, menggunakan tanda double quote, tanda petik 2 ya, ada petik 1, ada petik 2 ya. Saya susah membedakan tuh antara petik 1, petik 2 itu, yang mana yang bentuknya kutipan, yang mana petikan sama kutipan. Saya susah membedakan tuh ya. Tapi ini tanda quote, intinya adalah untuk pencarian kata berurutan. Jadi kalau misalnya mencari sesuatu yang berurutan harus sesuai gitu, harus pakai tanda petik. Bentar ya, nggak jalan. Pakai tanda petik dulu di depan, kemudian misalnya
yang kalian ini baru-baru apa sih? Saya nggak tahu urusan kebidanan ini. Apa ini? Etiko legal. Misalnya etiko legal. Nah, kalau ingin mencari sesuatu yang ada memuat kedua kata ini, ya harus dalam tanda petik. Yang dia nanti akan dicari yang berurutan seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini, tinggal kita enter saja. Nah, seperti ini ya. Jadi yang nanti akan ditampilkan itu adalah yang dua kata itu secara berurutan langsung. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ya, ini seperti ini ada etiko legal kebidanan. Dia langsung dua-duanya. Jadi jangan diketik begitu saja, karena kalau diketik begitu saja tanpa tanda double quote, tanpa tanda petik, dia akan nyari semua yang ada kata itu. Walaupun dia bolak-balik, misalnya kebidanan, etiko legal, nanti dia akan muncul juga. Nah, seperti itu ya, supaya dia lebih spesifik pencariannya. Nah, itu menggunakan tanda double quote, tanda petik atau tanda kutip. Ini juga sama di bawah ya. Nih, dia berurutan persis. Nih ya, sampai ke bawah ini artikelnya dia mengandung kata yang ada dua ini. Ya, secara berurutan. Nah, itu satu ya. Kemudian menggunakan tanda das, tanda minus ya, untuk mengecualikan suatu kata dari pencarian. Misalnya ada kata seperti ini ya. Tadi yang pakai double quote ya. Kalau sekarang kita hapus dulu. Saya langsung masukkan begini. Kebidanan minus kebidanan spasi minus etiko legal. Nah, perhatikan di sini hasilnya. Dia akan menampilkan hasil yang ada kata kebidanannya, tapi yang tidak ada etiko legalnya. Ini semua nggak ada. Kebidanannya masuk. Nah, saya yakin belum pernah pada pakai ini. Ya, sehingga pencariannya jadi tidak spesifik, banyak muncul semua. Ya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa mengabaikan, artinya mengecualikan kata yang kita nggak mau ada itu di dalam pencarian. Pakai tanda minus. Positif ya, belum pernah pakai. Selanjutnya, menggunakan tanda kolon. Kolon itu titik 2 ya. Kalau dia titik koma namanya semikolon ya. Pakai tanda titik 2 itu untuk pencarian spesifik pada suatu website. Biasanya cara nulisnya ya, misalnya etiko legal tadi ya. Terus seperti ini, site. Nah, kita nyarinya di website yang mana? Misalnya cari di website saya. Nah, ketik websitenya di situ. Ini kalau misalnya pencariannya khusus ke website tertentu ya. Harusnya nggak ada hasilnya di blog saya, karena nggak ada. Ya, saya nggak ada bahas tentang itu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita cari misalnya di, tahu websitenya Kementerian Kesehatan? Kemenkes ya? Kemenkes.
.go.id ya. Nah, ada juga ada kata kebidanan di dalam site-nya Kemenkes, ternyata nggak ada ya. Kita coba lagi sekali. Ya, nggak ada, nggak ketemu ya. Tapi kalau komputer misalnya di nah, seperti ini ketemu. Ini langsung menampilkan hasil di website yang dimasukkan di sini saja. Itu pakai tanda titik 2 tadi. Nah, seperti ini semuanya di blog saya. Yang tampil itu hanya blog saya aja. Nah, jadi kalau kita ingin nyari di tempat tertentu, ya. Kalau kebidanan itu bahasa Inggrisnya apa? Hah? Ejain hurufnya. MI saya nggak dengar. Meet. Ya, MI terus D W E W I gini aja, kebidanan to English. Ini ya, ini bacanya gimana ini? Midwifery. Midwifery. Midwifery katanya. Dengar nggak? Midwifery. 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 Oke. Ya. Nah, misalnya nyari di Scopus ya. Berarti midwifery, kemudian site-nya ada nggak kira-kira? Nah, ini ada satu ketemunya di Scopus ya. Kalau kita buka langsung ke sciencedirect.com. Nah, ini banyak. Ini kalau nyarinya ke website langsung ya, pasti belum pernah pakai juga. Sama sebetulnya ya. Saya malah jarang. Kalau nyarinya di ScienceDirect ya udah saya buka websitenya ScienceDirect. Saya buka di situ ya. Nah, ini semuanya ada yang mengandung kata-kata midwifery-nya. Semuanya ada. Ya. Nanti tinggal dibuka salah satu, tinggal dibaca seperti itulah ya. Itu yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat menggunakan tanda asterik. Asterik itu tandanya bintang ya. Ini untuk kata sembarang. Maksudnya gimana? Misalnya seperti ini, ada ini saya hapus ya. Saya kasih seperti ini, kemudian ada lagi nah, perhatikan seperti ini ya. Ada kata midwifery, kemudian ada tanda bintangnya, lalu ada health di sini. Ya, dia akan nyari yang di belakang midwifery itu acak, katanya bebas, apa aja yang ada di situ dia akan ambil juga. Ya, jadi depannya asal ada midwifery-nya, yang belakangnya apapun dia akan ikut sertakan di dalam pencarian.
mirip seperti pencarian yang ada di Windows Explorer. Kita nyari file itu tidak semuanya nama file kita hafal. Jadi kita bisa misalnya depannya, kalau nyari file ya, nih saya tunjukin. Nah, kalau nyari file, ini mirip dengan cara kerja seperti ini. Kita klik seperti ini, kemudian saya ketik bintang, ya, titik, misalnya nah seperti ini misalnya ya, pptx. Saya enter, maka semua yang di belakangnya titik pptx akan muncul. Yang depan itu bebas, namanya apa aja dia akan cari. Ya, seperti itu. Itu menggunakan tanda bintang. Terus kalau tanda bintangnya ditaruh di belakang, misalnya di sini kata depannya akbit, bintang, titik, bintang misalnya. Berarti semua file yang ada kata akbitnya depannya, terus belakangnya bebas apa saja, itu maksud bintang, bebas apa saja belakangnya, titik, ekstensi filenya juga bebas apa aja. Nah, kira-kira ketemu apa enggak? Nah, ternyata nggak ada. Kenapa? Karena kata depan akbit itu di file saya nggak ada. Tapi kalau saya masukkan, seperti ini, bintang depannya, terus akbit, bintang lagi, dia ketemu yang ada kata akbitnya. Nah, itu mirip ya dengan yang ini tadi. Sama. Jadi tanda bintang itu fungsinya apapun kata berikutnya, huruf berikutnya di belakang, dia akan ambil juga. Nah, seperti itu. Itu tanda bintang. Nah, sekarang menggunakan operator. Ada OR, ada AND. Kalau OR itu dia akan menemukan untuk beberapa topik sekaligus. Maksudnya gimana? Misalnya OR itu artinya apa? OR atau ya. Kalau atau itu berarti asal salah satunya sesuai, dia akan ditampilkan gitu ya. Ya. Misalnya begitu. Ya. Kesehatan ibu or ibu hamil misalnya, di enter seperti itu ya. Ini salah nih cara nyari gini ya. Ada ibunya double nih. Misalnya misalnya gitulah. Nah, hasilnya adalah asal ada di antara yang di depan sini atau yang di belakang sini, dia akan masuk. Contohnya ini, tanda ibu hamil. Ini digabung tiga-tiganya ya. Nih, kesehatan ibu hamil masuk juga. Terus kehamilan saja atau ibu saja, tanda dan kehamilan saja ya. Nah, itu menggunakan OR. Sekarang kita kombinasikan misalnya seperti ini. Menggunakan tanda double quote, tanda petik ya. Nah, hasilnya adalah tanda kehamilan muncul di situ, tanda kehamilan, karena kita pakai tanda petik tadi ya. Jadi dua kata itu digabung jadi satu. Terus ada kesehatan ibu nggak di sini? Ini ada kesehatan ibu. Nah, seperti itu. Jadi dua kata itu digabung secara langsung ya. Nah, ini menggunakan Google Search. Ada lagi pakai N. Nah, kalau pakai N ini lebih spesifik, dia harus ada dua-duanya.
Kalau pakai N ini, apalagi pakai tanda petik 2 seperti itu ya, berarti harus ada kata-kata kesehatan ibu secara berurutan dan kata-kata tanda kehamilan secara berurutan. Nah, kita cari aja ini ada apa enggak. Nah, ternyata ada artikel yang memuat 2 kata itu. Ya, ini salah satunya. Kesehatan ibu ada di sini dan tanda kehamilan. Jadi nggak ada yang pilih salah satu di sini, semuanya ada. Kesehatan ibu, tanda kehamilan, kesehatan ibu, semuanya yang ada mengandung kata itu. Itu kalau menggunakan kata N. Jadi dua-duanya bernilai benar. Ada dua-duanya tersedia. Seperti itu ya. Di antara 6 ini yang pernah kalian pakai itu yang mana? Di antara 6 macam cara ini, trik ini, yang kalian pernah pakai itu yang mana? Nggak ada. Nggak ada satupun. Yang pakai tanda petik nggak pernah juga. Langsung aja. Dan ketika langsung itu biasanya wah lain, pindah ke halaman berikutnya, karena pencariannya tidak spesifik. Coba kasih tanda double quote gitu. Jadi dia yang lain-lain itu nggak muncul. Nah, dan itu akan mengurangi waktu untuk mencari. Gitu ya. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan terkait dengan pencarian di Google. Ada? Materinya sedikit aja nih. Jadi cepat keluarnya nih. Biasanya kalau nyari buat tugas misalnya ya, nyarinya langsung di Google, diketik. Yang diketik itu apa biasanya? Soalnya diketik. Kacau kalian nih. Soalnya diketik. Waduh. Langsung muncul jawabannya. Langsung di copy. Aduh, gawat kayak begitu ya. Oke, selain menggunakan teks ya. Nah, kalau ini saya yakin lah beberapa orang mesti pernah menggunakan yang namanya mikrofon, terutama di HP-nya masing-masing. Pencarian menggunakan voice ya. Oke Google, misalnya, matikan lampu. Nah, gitu ya. Bisa ya, banyak sekarang alat-alat juga banyak yang buat lampu-lampu di rumah itu tinggal begitu aja. Ya, bahkan bisa di-set menggunakan misalnya suara tertentu bisa. Ya. Ya bisa seperti itu. Terus ada yang pernah mencari sesuatu menggunakan gambar. Nah, bagus. Ya, bisa pakai gambar ya. Saya mau nyari gambar ini nih, gambar kita nih agak kecil pikselnya ya. Terus nyari gambar resolusi tingginya, tinggal dicari. Bisa. Terus saya tidak jelaskan semuanya, jadi ada pencarian di sini gambarnya macam-macam, lewat berita bisa, video bisa, map dan lain-lain. Di sini juga ada buku, ya. Terus nyari misalnya hari ini kursnya berapa, dolarnya, ya. Coba aja diketik ya, dolar, rupiah, gitu ya. Nih muncul hari ini 15.300. Nah, seperti itu ya. Sudah ahli semua nih kalau menggunakan Google Search. Sekarang menggunakan Google Scholar. Harusnya sudah pernah menggunakan juga. Sudah ya? Oke, alamatnya di situ scholar.google. Dan sepertinya kalian itu akan ngetik di sini Scholar. Baru hasilnya yang diklik. Ketemu Scholar gini kan, nggak pernah ngetiknya di sini, langsung aja Scholar. Jadi semuanya itu mulainya dari browsernya dulu, dari search engine ya.
Padahal bisa diketik langsung lewat atas itu. Kalau kita sudah pernah mengunjungi, dia akan muncul seperti itu, tinggal di enter aja. Jadi nggak kerja 2 kali. Ya, Google Scholar atau Google Cendekia lah namanya ya. Kalau dalam bahasa versi Indonesia, tampilannya lebih kurang seperti ini. Oke, tipsnya ketika melakukan pencarian di Google Scholar atau Google Cendekia, yang pertama mengatur pencarian, ya, di bagian setting, ya. Terus pilih spesifikasi bahasa. Ini kalau kita bingung pakai bahasa yang lain, ya. Misalnya ngertinya bahasa Indonesia, ya sudah dirubah bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian penting membatasi tahun publikasinya, karena di dalam KTI itu saya belum ketemu. Nanti tolong dicarikan pedomannya, format PDF kalau ada. KTI di situ ada nggak dicantumkan batas maksimal, bukan maksimal ya, minimal untuk tahun publikasi dari rujukan. Ya, kalau di tulisan artikel-artikel ilmiah yang ada di nasional, internasional itu biasanya dibatasi paling lama itu 5 tahun ke belakang. Nah, menggunakan Google Scholar bisa di-set seperti itu. Tahunnya dari tahun berapa sampai tahun berapa kita nyari artikel, supaya jangan muncul yang di bawah itu. Ya, sebagian mungkin sudah ada yang menggunakan ya. Sudah pernah memfilter tahunnya dari tahun sekian sampai tahun sekian aja gitu. Belum ya, tapi menggunakan Google Scholar-nya sudah. Ya, lumayan bagus ya. Nah, ketik pencariannya sama seperti Google Search tadi, menggunakan double quote. Kalau mau katanya tadi itu memang ada memuat kata itu, misalnya tadi tanda kehamilan atau kesehatan ibu, dua-duanya ada, atau etiko legal tadi ya. Nah, sedapat mungkin juga ketika mencari di Google Scholar itu mengetikkan kata kunci atau topiknya secara lengkap, jangan hanya bagian-bagian tertentu. Kecuali memang kita nyari yang sifatnya umum ya, seperti tadi tanda kehamilan, itu umum itu. Tapi yang lebih spesifik lagi misalnya seperti apa? Tanda kehamilan muda misalnya seperti itu. Ada, itu kan lebih spesifik dia. Kalau hanya tanda kehamilan saja secara umum tuh hamil muda, hamil tua sama. Ya, tapi kalau mau lebih spesifik kita nulisnya secara lengkap. Kemudian diurutkan nanti hasil pencariannya berdasarkan tanggal atau relevansinya. Ya. Pilih everything untuk menampilkan hasil yang lebih banyak. Kalau nanti tidak dipilih yang everything, munculnya sedikit ya. Contohnya seperti apa? Misalnya seperti itu ya. Ini tanpa tanda double quote. Nah, muncul seperti ini ya. Ini tahunnya tahun 96. Nih, yang muncul. Dengan kata kunci pregnant woman itu tahun 96 muncul, kemudian 2010, 96 lagi, 2007, lama-lama nih. Ya. Nah, gimana caranya tadi? Caranya dibatasi tahunnya, yaitu lewat sini. Rentang khusus. Nah, 2023 yang saat ini ya. Kalau diminta 5 tahun ke belakang berarti tahun berapa tuh mulainya? Kalau 5 tahun. Sekarang 2023 berarti berapa? 2000? Hah? 19, 20, 21, 19, 20, 21, 22, 23. Ya. 2019 ya. 2019. Lalu klik telusuri, ini tadi ada 96 ya. 2010. Kalau diklik telusuri atau search, maka yang muncul hanya yang di rank itu saja. Nah, ini penting. Jangan ketika nyari itu seadanya, pokoknya tahun 2 Masehi masuk juga. Ya, itu sudah jauh ketinggalan ilmunya. Kenapa? Karena setiap penelitian itu pasti ada sesuatu yang baru ya, maka itulah sebabnya
diminta ketika menulis tulisan ilmiah itu dibatasi referensinya sampai sekian tahun saja. Kecuali buku yang sifatnya textbook ya. Kalau textbook itu memang kecuali ada yang baru lagi bukunya, baru kita pakai yang baru. Nah, itu yang bagian tadi dibatasi tahun. Kemudian ini diurutkan menurut relevansi ya. Bisa juga diurutkan menurut tanggalnya. Nah, tinggal diklik saja di sini. Jadi kalau dia warnanya merah seperti ini ya. Ini merah, ini tandanya dia sedang dipilih. Nah, sekarang urut menurut tanggal. Nah, yang merah kan ini ya. Nah, ini berdasarkan tanggalnya. Ini tanggal terbaru di atas. Ya, 3 hari yang lalu nih. Ini yang terbaru semua di atas. Nah, seperti itu. Ada yang pernah ngeset itu tahun? Belum pernah Pak, karena nggak tahu bahasanya bahasa Inggris Pak. Nah, karena dia pakai bahasa Inggris itulah ya, maka perlu di setting. Nyetingnya di mana? Kita bisa pindah ke bagian menu di atas ini, bagian sebelah kiri ya. Kemudian ada setelan atau setting. Nah, seperti ini. Terlalu banyak misalnya 10 artikel yang muncul, kurangin aja di sini. Nih, kurangin, mau berapa tampilannya? Nggak bisa dikurangi ternyata ya. Pilihannya hanya 10 sama 20 dikasih Google, ya udahlah. Nah, kemudian bahasanya. Kadang-kadang kita menggunakan bahasa ini lebih enak pakai bahasa aslinya daripada pakai bahasa terjemahan. Ya. Nanti silahkan dipilih di sini. Banyak. Ya, ini bahasanya. Kemudian bisa dibatasi hanya pada bahasa apa saja nih. Misalnya batasi penelusuran, ya ini bahasanya Indonesia ya. Kemudian kita pilih misalnya pakai bahasanya hanya bahasa Jepang, bahasa Belanda, sama bahasa Turki, nah, Spanyol. Nah, yang kita nggak paham juga semua ya. Saya juga nggak tahu itu. Oke, saya klik simpan seperti itu. Kemudian hasilnya, tambah pusing. Nah, seperti itu ya. Karena nanti ada referensi tertentu yang memang adanya misalnya di artikel itu yang bahasanya berbeda dengan bahasa dunia ya. Nah, itu bisa disesuaikan sendiri. Pernah nggak melakukan setting itu? Barusan tadi sudah setting kan? Berarti sudah. Ya. Pernah mendengar kata Garuda? Pernah, barusan saya sebutkan. Oke, seperti itu. Jadi setting tadi ya. Ini versi bahasa Inggrisnya seperti ini, ada language di situ. Kemudian kalau pakai akun ini kalau kita sudah daftar ya. Nah, saya menyarankan mulai sekarang aja bikin akun Google Scholar. Itu pakai akun Gmail masing-masing aja. Masuk ke Google Scholar, nanti daftar. Jadi kalau ada artikel kita misalnya tulisan-tulisan kita bisa di-entry di situ. Lumayan nanti ada sitasi atau kutipan ya. Lanjut lagi ya. Nah, tips pencarian berikutnya adalah memasukkan nama lembaga atau institusi dari penulisnya pada tanda tangan aja dulu. Nah, seperti itu ya. Dimasukkan nama lembaganya. Jadi, kalau misalnya ada judul, kita ya langsung diedarin aja ya. Judulnya mengandung tanda kehamilan misalnya. Kemudian penulisnya kira-kira siapa? Ada yang tahu yang pernah
kalian temukan, bisa nama penulisnya, bisa juga dimasukkan lembaganya. Misalnya saya masukin gini ya, Betang ASI. Ya. Oke, seperti ini ya, saya masukkan ada Betang ASI-nya. Oke, saya masukkan lagi menurut relevansinya ya. Mudah-mudahan ada. Nah, ini belum ada ketemu ya. Ini nggak ketemu nih. Ya. Ini saya contohkan tapi punya saya ya, yang bukan ini ya. Masukkan nama lembaganya, misalnya saya lupa, Reka Titulasi. Kemudian dia kadang-kadang bisa tampil, kadang-kadang enggak ya, nggak muncul juga ya. Oke, mencari langsung dari profil penulis juga sama ya. Jadi judulnya dia, kemudian nama penulisnya bisa ditulis seperti itu, atau bisa juga kita nyari ke orangnya. Nah, nyari profil. Nyari profil ini menggunakan nama orangnya yang kita tahu ya, kemudian nama lembaganya. Misalnya kalau saya gitu. Saya masukin seperti itu ya. Nanti kalau di enter hasilnya nggak dapat ya. Ini karena di bahasa Jepang nggak ada ya. Kita balikin dulu setelannya. Nah, seperti ini buat nyari orangnya. Jadi dosen-dosennya kalau bisa kalian itu ketika menulis dikutip tulisan punya dosennya. Ya. Contohnya di sini siapa yang ada yang sudah banyak punya tulisan dosen-dosennya? Ada yang tahu nggak? Ih, gimana sih kalian ini? Dosennya sendiri nggak tahu. Tes aja ya. Biasanya yang sudah S2 ini banyak. Bener nggak ini namanya? Kok pada nggak ada nama dosennya ini? Ada nggak? Punya beliau ada nggak? Saya contohkan yang ada aja. Seperti tadi ya. Kementerian. Nah, seperti ini yang ada. Ya. Jadi kita bisa nanti nyari, kalau kita tahu penulisnya siapa gitu ya, cari di Google Scholar, namanya diketik,
Kemudian kalau dia sebagai penulis itu seperti ini, profil. Tampilannya adalah profil ya. Ini tinggal kita klik untuk namanya seperti ini. Maka nanti akan ditampilkan profilnya penulis ini beserta dengan artikel-artikelnya. Nah, seperti ini ya. Nah, karena kita nanti akan mencari misalnya yang berkaitan dengan bidang kita, maka dicari yang kita kenal siapa orangnya, kalau memang tahu ya. Maka saya menyarankan ketika menuliskan KTI, itu artikel punya dosennya dikutip. Kalau ada punya tulisan dosen-dosennya, itu dikutip. Kenapa? Itu tujuannya untuk menaikkan akreditasi, salah satu. Karena kalau dia tinggi citasinya ya, dosennya tinggi citasinya, maka skornya namanya Sinta, nanti kita akan masuk situ. Itu akan naik juga. Nah, di Sinta ya. Nah, seperti itu. Jadi silakan dikutip nih kalau ketemu misalnya oh ini yang dipakai, ya udah. Klik. Nanti dibuka artikelnya ya. Jadi itu menggunakan pencarian langsung dari profil penulisnya. Kemudian ketika kita mengutip itu, ketika kita mau nyari referensi itu, perhatikan juga jumlah citasi artikel. Ini jumlah citasi itu seperti ini, ya. Ini cited by ada 15, yang ini ada 6. Artinya sudah ada 15 atau 6 yang mengutip tulisan ini. Ya, artinya ratingnya kan termasuk tinggi gitu ya. Nah, itu bisa kita jadikan sandaran juga. Walaupun tidak harus yang ada di citasi dulu yang baru kita citasi juga, nanti kasihan ya yang nggak ada citasi sama sekali ya. Maka pilih nanti artikel yang sesuai dengan yang kita cari, disesuaikan. Walaupun citasinya banyak tapi dia tidak membahas tentang yang kita mau bahas, maka tidak perlu kita buka. Yang terakhir, buka link halaman abstrak artikelnya, jangan ngambil PDF-nya. Ya, jangan ngambil PDF-nya. Misalnya tadi ya. Nih, seperti ini ya. Nah, ini ada tulisan PDF seperti ini. Jangan diklik yang PDF-nya. Ya. Yang diklik itu adalah judulnya. Nah, seperti ini judulnya, karena nanti kita akan dibawa ke, saya cari yang ini aja, yang jurnal. Nah, jadi diklik untuk nama judul artikelnya, kita akan dibawa ke halaman abstrak artikel itu di jurnal yang bersangkutan. Nah, ini yang penting di sini ya. Karena ini nanti akan dijadikan dasar untuk kita masuk ke materi yang lain. Ada di pertemuan keberapa lupa itu, 7 atau 8. 7 atau 8 itu bahasannya sama tentang ini juga ya. Jadi jangan langsung PDF-nya. Lewat sini dulu. Nah, ini abstrak, dibaca abstraknya. Ada nggak kira-kira kaitannya dengan yang mau kita tulis? Kalau nggak, ya nggak usah di-download gitu ya. Nah, terus cara downloadnya gimana? Download artikel jurnal seperti ini, silakan lihat ada tulisan PDF. Ini tinggal diklik saja, dibuka. Dia ada dua nanti, ada yang dia langsung terdownload, ada juga yang dibuka dulu seperti ini. Nah, kita bisa lihat itu isi artikelnya seperti apa. Nah, ini ya. Nah, ini isi artikelnya. Kalau mau download, ini ada download PDF-nya di atas ini ya. Atau lewat ini juga bisa. Gambar seperti ini ya. Nah, jadi jangan langsung ke PDF-nya. Karena kalau ke PDF-nya langsung, nanti pada saat kita mau menyusun referensi, menyusun daftar pustaka, kesulitan. Kenapa? Harus buka atasnya, lihat. Dan itu biasa banyak yang salah. Maka kita kan pakai cara otomatis nanti di pertemuan berikutnya, itu langsung dari halaman ini kita ambil semuanya datanya. Sampai ke PDF-nya diambil juga, otomatis. Nah, seperti itu ya.
Jadi sekali lagi jangan dibuka lewat PDF-nya. Bukanya itu klik link artikelnya ini, diklik. Kebukalah dia di jurnalnya dia itu langsung. Nah, itu nanti yang kita simpan. Caranya gimana? Nanti itu ada bahasan tersendiri. Ya. Jadi silahkan nanti ada aplikasi yang harus diinstal. Kemudian kita harus connect internet juga itu seperti ini. Kalau kita nyari artikel harus connect internet, ya. Saya nggak mau pakai aplikasi itu, nggak apa-apa juga kalau mau repot, ya. Nah, sementara ada yang ditanyakan dulu di bagian Google Scholar ini. Ya, biasanya diklik apa? PDF-nya. Download dulu, maksudnya disimpan dulu gitu ya. Nggak apa-apa, tapi nanti balik lagi ke halaman ininya, abstraknya. Kenapa? Kalau kita kutip, itu harus kita simpan di dalam aplikasi Reference Manager. Di sini kalau nulis KTI, itu pakai kutipannya gimana? Pakai catatan kaki nggak? Belum tahu? Coba nanti dicari. Atau sudah pernah lihat referensi KTI yang ada di perpus? Pakai catatan kaki? Catatan kaki tahu? Tahu. Pakai nggak itu? Ada nggak di naskahnya itu, di bawahnya itu, catatan kaki? Nomor 1, 2, 3, nggak ada. Terus pernah lihat kutipannya? Menurut si A, pernah lihat formatnya seperti apa? Menurut A dalam kurung tahunnya gitu atau gimana? Atau ada nomor halaman bukunya? Nah, perlu dilihat nanti ya, supaya bisa disesuaikan dengan nanti namanya gaya sitasi ya. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada ya? Lanjut lagi. Garuda sekarang. Garba rujukan digital. Ini punya negara, punya Kemdikbud ya. Nanti sama dengan di Sinta. Sinta itu dasar datanya dari sini juga. Alamatnya ini garuda.kemdikbud.go.id ya. Tampilannya lebih kurang seperti ini. Saya tes ya, kita lihat. Garuda Kemdikbud Go ID. Oke, seperti ini tampilannya. Sama aja dengan ini tadi ya. Nah, terus pencarian lebih kurang sama dengan Google Scholar ya. Ada beberapa cara untuk melakukan pencarian. Pertama berdasarkan dokumen atau artikel, yang kedua berdasarkan subjek atau topik umum dari artikelnya, bisa berdasarkan jurnalnya apa, kita tuh tahu jurnalnya aja namanya tapi artikelnya nggak tahu, itu bisa dicari. Atau berdasarkan penulis atau penerbitnya, kita tahu diterbitkannya di mana gitu ya, di universitas atau di akademi mana. Kita tahunya cuma itu, diketik aja pakai itu bisa. Lalu ada lagi yang spesifik ya, advanced search itu. Nah, di atas ini ada menu ya, ada publisher seperti ini ya. Ini kalau cari biasa seperti ini. Misalnya tanda, kalau mau melahirkan tuh apa namanya? Istilahnya apa? Hah? Kontraksi. Kontraksi itu gitu tulisannya? Gitu ya. Biasa aja. Nah, ini langsung di search saja, dicari, di enter saja, seperti itu ya. Biasakan ketika menggunakan browser seperti ini ya,
Saya nggak tahu kalian ini apakah ada yang masih klik-klik 2 kali gitu kalau ada link diklik 2 kali. Ya, link itu sekali aja ngekliknya ya. Kemudian kalau ada isian seperti ini bisa tanpa diklik search-nya, di enter aja langsung bisa. Daripada capek gitu ya. Langsung di sort gitu. Nah, tanda kontraksi ternyata tidak ada yang nulis. Aneh ya. Kalau kontraksinya saja langsung aja di enter gitu ya. Oh, ternyata ada. Nah, ini diperhatikan, di sini ada title, ada abstrak, ada author, ada DOI ya. Kalau kita hanya tahu DOI-nya saja. DOI itu dokumen digital object identifier namanya. Ini. Di sini ada angka-angka seperti ini ya. Ini menunjukkan artikelnya. Kita tahunya cuman itu dapatnya, masukin aja di sini, nanti dicari ketemu artikelnya. Ya. Siapa tahu kita mau mengutip kutipannya orang. Nih, penting ya. Ada orang di artikel orang dia punya kutipan. Kita mau ngutip juga, cuman kita ini nggak dapat artikelnya, cuman tahu doi-nya, tinggal dimasukkan di sini. Atau judulnya kita masukkan sama, supaya kita bisa dapat rujukan asli gitu ya. Jangan kutipan orang dikutip lagi. Terus di sini juga bisa dibatasi tahunnya, ya seperti ini ya. Ini digeser-geser bisa. Terus kalau mau yang ada PDF-nya diklik seperti ini, downloadable PDF only. Ya, artinya nanti yang akan ditampilkan hanya yang ada PDF-nya saja. Yang nggak ada PDF-nya nggak perlu ditampilkan. Seperti itu ya. Nah, sini ya. Nah, sama dengan tadi ya, tips pencarian di Garuda sama dengan yang ada di Google Scholar ya. Nanti pilih dasar pencariannya apa, sort by-nya ini tadi. Sini ya, apakah berdasarkan judulnya, abstraknya. Kalau kita tahu jurnalnya, klik jurnal ini, nanti muncul semuanya. Di kampus ini sudah punya jurnal atau belum? Tahu nggak kalian? Ini harus tahu namanya ya. Tidak ada jurnal yang memuat kata seperti itu. Ya, tidak ada. Nah, ini bisa dicari lewat sini, bisa juga tadi lewat bagian depan tadi ya, yang di atas. Nah, bisa lewat sini, kemudian tahun bisa di set, lalu kalau mau secara lengkap ada publishernya dimasukin kalau kita tahu, kalau enggak kosongin aja di search, nanti ketemu di sini. Yang penting adalah pilih ini, pilih link original source ya untuk menuju ke halaman asli dari artikelnya. Kenapa? Karena di situ ditampilkan juga PDF-nya. Kalau kita nyari yang PDF-nya, maka kita nggak nemu yang untuk abstraknya nanti. Ya, jadi seperti ini potensi ekstrak etanol, bawang merah dan seterusnya ya. Nah, di sini ada show abstrak seperti ini kalau mau lihat abstrak. Kemudian ada download original nih langsung ke PDF nanti. Yang penting adalah di sini. Ini menunjukkan artikel asli ya, original source ini. Kalau diklik seperti itu, dia akan dibawa ke jurnalnya. Nah, namanya jurnal kimia. Journal of Chemistry. Nah, seperti ini. Ini yang penting ya, buat di-save nanti ke dalam Reference Manager. Nanti pada saat di-save ke Reference Manager, file PDF-nya juga otomatis ikut. Jadi kita nggak perlu kerja 2 kali ya. Nah, seperti itu. Terus misalnya mau mencari orangnya. Orangnya ini penulis maksudnya.
Penulis itu bisa masuk ke sini, author. Saya coba ya, Ibu siapa tadi? Benar ya namanya? Nggak nemu. Menteri Kesehatan namanya siapa? Ada yang tahu? Nah, ini untuk Ibu Lensi. Ada ketemu di sini. Nah, seperti ini ya. Ini bisa. Ini kalau pakai nama orangnya. Jadi, yang penulisnya sih itu akan muncul semua. Ini banyak nih tulisan beliau nih. Ya, jadi itu untuk pencarian yang sifatnya spesifik kepada nama orangnya. Tadi dibatasi tahun juga bisa ya di sini. Nah, beliau nulis dari tahun 2016. Oke, itu Garuda. Nah, saya menyarankan nyarinya pertama lah itu di sekolah. Yang kedua nyarinya di Garuda. Kemudian yang ketiga nyarinya di Sinta. Setelah ini. Nah, sampai sini dulu untuk Garuda. Ada pertanyaan? Garudanya itu bisa terbang nggak Pak? Nggak bisa ini. Sudah semua ini. Ada yang nggak hadir? Coba angkat tangan yang nggak hadir. Kalau sampai ada yang angkat tangan, nah. Sudah ada yang pernah pakai Garuda? Nanti dicari nama dosennya di situ, satu-satu cari. Ya, dibacai artikel-artikelnya itu apa aja. Siapa tahu itu ada hal yang menarik yang mau diangkat jadi KTI. Ya, nanti di semester 4 kalau nggak salah di sini, kalau saya lihat di SK dosen pengampu mata kuliah itu semester 4 tuh ada namanya metodologi penelitian kalau nggak salah, atau apalah namanya. Ya. Nah, salah satunya adalah di metodologi penelitian, karena saya ngajar juga semester ini di kampus biru, harus ada yang namanya novelty. Novelty itu kebaruan. Ada harus dapat yang namanya gap, riset gap. Ya, riset gap itu kesenjangan atau kekosongan dari penelitian sebelumnya. Jadi dibaca aja tuh tulisan-tulisan dosennya, dilihat beliaunya ini membahas apa yang tidak dibahas itu yang diangkat. Nah, kayak gitu caranya ya, seperti itu. Nanti silakan digunakan Garuda, ketik nama dosennya ya. Nah, terus yang ke berikutnya Sinta ya, Science and Technology Index, disingkat Sinta. Ini nggak nyambung, terakhirnya tuh nggak ada huruf A-nya, tapi nggak tahu dipaksa seperti itu ya. Jadi singkatannya ini maksa. Alamatnya Sinta, kalau tadi Garuda ya, ini depannya aja ganti Sinta .kemdikbud.go.id. Tampilannya lebih kurang seperti ini. Ya, Sinta Kemdikbud.go.id.
Ya, seperti tampilannya. Ini datanya, sumbernya di Sinta ini berasal dari Garuda, berasal dari Google Scholar, dan berasal dari Scopus. Begitu juga WOS ya, Web of Science. Jadi asalnya dari situ datanya. Nah, pilihannya untuk pencarian di Sinta bisa menggunakan author, penulis, affiliation. Affiliation ini nih lembaganya dia apa, kemudian jurnalnya, nama jurnal, lalu berdasarkan artikel di Google Scholar, artikel di Scopus, kemudian research. Research ini adalah hasil-hasil penelitian dari si penulis. Kemudian ada yang namanya community service, itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Ya, bisa dicari lewat sini. Nah, di sini ada author, pilihannya ada affiliation dan sebagainya. Ya. Nanti kalau misalnya nyari affiliation ya, saya cari. Ada nggak Betang ASI? Nah, ada. Bener nggak? Bener ya? Lambangnya bener? Oke. Nah, saya klik di sini ya. Jadi kalau mau nyari tulisan dosennya yang lewat Sinta bisa klik sini. Nanti akan dimunculkan siapa saja. Nah, di sini katanya ada 3 penulis saja yang terdaftar dari sekian banyak dosennya. Kita lihat ya, siapa saja. Ada semua orangnya di sini. Masih ada sampai sekarang, maksudnya sedang aktif di sini. Ada ya. Nah, seperti ini. Nah, beliaunya ini punya tulisan apa enggak? Diklik aja. Nih, yang skornya ada beliau ini ya, yang lainnya nggak ada, kosong. Diklik saja. Nah, kemudian di sini ada yang namanya ini artikel-artikelnya ya. Jadi ada Web of Science, ada Garuda, ada Scholar. Kita lihat yang Scholar ada apa enggak ya? Nah, ada punya beliau nih. Google Scholar-nya masuk di sini. Jadi bisa kita itu lewat Google Scholar langsung. Kalau lewat penulisnya lebih enak justru. Jadi Google Scholar-nya juga ada, Garudanya juga dapat kayak gitu. Kalau memang nanti mau maksimal ketika menulis KTI. Seperti itu ya. Nah, bisa cari tadi berdasarkan author, pilih author, kemudian klik namanya, pilih tab Scopus, Garuda, WOS dan sebagainya, pilih salah satu artikel untuk dilihat detailnya. Nah, seperti itu ya. Nah, karena waktu saya bikin itu saya nggak nemu namanya siapa, yang dari sini ya udahlah nama saya aja. Nah, ini tadi yang saya katakan bisa menambah nilai akreditasi ya. Jadi seperti ini misalnya ya. Ini kalau kita lihat skornya berapa. Nah, ya skornya ada seperti ini 22. Kemudian untuk 3 tahun 20. Yang untuk produktivitasnya 6. Yang untuk 3 years-nya 5 ya. Mau saya bandingkan nggak enak ya dengan yang sama, jadi yang beda aja sekalian ya. Misalnya dengan kampus saya. Nah, seperti ini. Jumlah penulisnya ada 33,
Departemen ini adalah prodinya ya, prodinya, kemudian punya jurnal 1. Kalau tadi dicek memang nggak punya jurnal ya, untuk beta ngasih. Nah ini skornya 9.000. Ya, skornya ada 9.000. Nah di sini bisa dilihat juga untuk tadi ya penulisnya. Nah ini yang paling tinggi nilainya 132. Ini artikel tulisannya banyak, bahkan ada yang di Scopusnya sudah. Ini seperti ini, Scopus HAM ini indeksnya 1 ya. Saya Scopusnya nggak ada, kosong, karena belum pernah nulis yang di Scopus ya. Oke, itu adalah Sinta. Jadi datanya nanti dia berasal dari Garuda juga. Kalau kita lihat seperti ini, 1 ya. Nah, ini untuk artikelnya di sini semua ada Garuda, ada Google Scholar, ada Rama. Kalau Rama itu penelitian dan pengabdian. Ya. Misalnya seperti ini ada Garuda. Nah, yang terindeks di Garuda tulisan saya ada 4. Lalu misalnya salah satu seperti ini. Kalau diklik dia ke Garuda. Nah, dia membuka Garuda. Ya, dan ini nanti yang akan mengangkat nilai akreditasi. Jadi nyari artikelnya sedapat mungkin yang ada di dalam Garuda atau di Sinta, supaya nanti dia bisa ngangkat akreditasi, terutama kalau dosen kalian sendiri yang dikutip. Ya, itu mengangkat dosennya ya, kemudian mengangkat juga kampusnya. Jadi sayang sekali kalau tulisan dosennya nggak dikutip ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan Sinta? Ada Sinta, ada Rama namanya ya. Ada Anjani. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sekarang Scopus. Ini materi terakhir hari ini sebelum tugas. Scopus. Alamatnya ada 3 itu ya, sebenarnya 3 ini sama. Ya. Ada scopus.com, ada elsevier.com, ada sciencedirect.com. Ya. Nih, pencarian di Scopus, menggunakan Scopus ya. Scopus.com. Oke, ini yang sering bingung ya. Masuk ke Scopus nyarinya di mana? Bingung ya. Nih dikasih tahu di sini, pilih sources, lalu pilih title, ketik judul, lalu klik find sources. Nah, bisa difilter lingkupnya mau apa, yang seperti apa, nanti akan ditampilkan jika ada. Lewat mana dia? Nih, sources tuh ada di atas ini. Hanya Scopus ini dia menampilkan jurnalnya, bukan artikelnya ya. Nah, seperti ini. Ini subjek areanya dipilih, misalnya title. Yang di-entrykan di sini itu adalah bukan judul artikelnya, tetapi nama jurnal. Misalnya, seperti ini ya. Apa nih? Kesehatan masyarakat ya. Lalu find sources. Nah, dia akan nyari, kemudian ketemu di sini 99 hasil. Ini bukan artikel, ini adalah jurnalnya, tempat artikelnya ya. Jadi Scopus itu indeksnya ke jurnalnya. Nah, ini bisa di set juga di sini ya. Display only open access journal. Scopus itu aslinya dia indeksnya adalah yang berbayar. Jadi kalau kita mau lihat artikelnya nggak bisa, harus bayar, langganan. Ya. Tapi dia menyediakan yang versi open juga ada, tinggal diklik saja seperti ini, lalu di apply.
Nah, dia tadi 99 hasil. Kemudian ternyata yang versi gratis itu ada yang lumayan lah 30 jurnal, menyediakan artikel yang bisa diakses secara terbuka. Nah, seperti itu. Itu untuk Scopusnya ya. Selanjutnya, pencarian artikel di Science Direct. Sama aja ini ya. Kalau kita masuk ke sini, ada Science Direct. .com ya. Nah, kalau kita lihat ikonnya itu sama seperti ini ya. Nih gambarnya seperti ini, Science Direct, kemudian Scopus juga sama karena memang punya mereka juga ya. Terus ada lagi satu Elsevier ya .com. Nah, ikonnya juga sama ya. Coba kalau diperhatikan seperti ini, bagian atasnya headernya ini sama nih, nggak jauh-jauh beda ya. Nah, hanya di Scopus bisa pakai sources, nanti author search, pencarian penulisnya, dan juga pencarian jurnalnya. Lalu kalau di Science Direct ya, ini bisa langsung ke artikelnya. Ini keywordnya apa, ini kalau pakai jurnalnya namanya apa, volume berapa, dan seterusnya. Yang untuk keyword misalnya seperti itu ya. Kita cari ketemu apa enggak. Nah, ada 149.000 lebih artikel yang berkaitan dengan pregnant mother, ibu hamil. Ini judul artikel langsung ya, ini riset artikel. Jadi kalau yang di sini tadi di Scopus itu jurnalnya, kalau nyari di Science Direct ini adalah untuk nyari artikelnya. Nah, kalau Elsevier ya, ini lebih kurang sama dengan yang di Scopus ini tadi. Jadi cara mencarinya seperti itu ya. Kalau yang di Science Direct lebih mudah, tadi langsung saja dari situsnya di depan sini langsung ada pencarian. Kalau sudah masuk ke bagian dalamnya ya, seperti ini tadi juga bisa mencari dari sini, dari berdasarkan hasil. Nah, di sini tinggal diganti kata kuncinya apa, langsung aja. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Ya, itu tadi ada Scopus.com, ada Elsevier.com, kemudian ada ScienceDirect.com. Ya. Nah, untuk mencari artikel, karena fokusnya langsung ke artikel ya, jadi menggunakan Science Direct. Ke situ larinya ya. Walaupun nanti ketika orang nyebutnya cari di Scopus, ya ini Scopus juga, karena punya mereka juga. Scopus itu punya Elsevier tadi ya. Ada pertanyaan? Nggak ada Pak, kami nggak sabar mau lihat tugas Pak. Turun nanya, nggak ada yang tanya. Begitu ditanya, bingung juga. Jadi gimana? Ya. Pertemuan selanjutnya praktikum, nanti saya kirim ada file. Nanti saya buatkan dulu ininya buat tempat downloadnya. Jadi ada naskah karena kita masuk ke penggunaan Microsoft Word ya. Jadi ada naskah yang kita format, intinya seperti itulah. Tapi supaya nggak terlalu lama ngetiknya, karena saya yakin kalian ini pakai 11 jari ngetiknya. Ya, orang rata-rata 10 jari aja, kalian kan 11. Ini kan. Habis itu pakai sebelah tangan aja lagi, sini ke sini ke sini ke sini semuanya. Jadi kelamaan nanti ya. Itu materi pertamanya untuk formatting. Jadi naskahnya saya siapin tapi tidak terformat gitu aja. Jadi silakan dibuka nanti filenya, diformat sama-sama gitu. Supaya lebih mudah ya. Kalau urusan mengetik itu sebenarnya relatif aja, tergantung kaliannya aja. Mau ngetik lama ya silahkan juga, sebentar ya lebih cepat ngetik sebenarnya lebih bagus.
Gitu ya. Nanti ke PJ-nya saya kirim untuk linknya. Ada pertanyaan? Nggak ada Pak, tugasnya aja. Oke, tugasnya off the record ya, jadi nggak direkam, jadi saya tutup dulu, baru kita bahas tugasnya. Siap ya? Pertemuan depan ada lagi tugasnya. Pokoknya tugas terus. 40%. 40% ya. Nanti kalau UASnya gimana ya praktikumnya? Apa dibagi aja? Nanti aja lah kita bahas ya. Oke, sebelum sampai ke tugas saya tutup dulu ya. Ada pertanyaan nggak? Sekali lagi saya tanya nih. Ya, kalau sudah tidak ada, saya tutup dulu ya. Nah, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.